Shalom semuanya. Ya, terima kasih buat kesempatannya untuk saya memang kesini. Awalnya memang untuk anak saya yang berulang tahun ya. Anak saya masih tinggal di SF. Dan saya bersyukur, saya pikir ya sudahlah Tuhan, masa cuman jalan-jalan aja. Tapi ya sambil melayani Tuhan, tapi besok Senin saya balik ke Indo ya. Kenapa kok cepat? Ya karena pelayanan masih banyak di Indo. Nanti kalau kelamaan ditinggal yang di Indo ngomel-ngomel, ini udah pada ngomel Bu Eli gitu, cepat pulang gitu ya. Kita hari ini percaya saya akan berbagi firman tentang bagaimana hidup ini harus berdampak ya. Kita nggak bisa hidup hari-hari ini hanya sekedar ya Tuhan pokoknya hidup, lahir, ya setelah itu menikah, punya anak, tua dan meninggal. Tanpa saudara pulang menghasilkan sesuatu di mana ketika Tuhan bertanya apa yang sudah engkau hasilkan buat kerajaan Allah. Nah kita buka dulu ayatnya sebentar, kita lihat hari-hari ini fokusnya itu jangan sampai salah. Banyak orang benar hari-hari ini semakin pusing, jujur hari ini kalau kita dengar ya di Indonesia itu lagi krisis beras katanya. Saya dengar ya beras beli hanya dibatasi 5 kilo. Mana harganya sudah hampir 90.000, hampir 100.000 ya. Mungkin kita juga nggak tahu ke depan kita ini bakal ngalami krisis apa. Tapi percayalah sebagai anak Tuhan selama kita hidup di dalam jalannya Tuhan. Orang yang hidup fokusnya benar, kita justru semuanya dikurang-kurangkan, kita malah semuanya ditambah-tambahkan. Amin. Yuk kita buka 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hari ini pilihan di tangan kita, kita ini mau hidup ya selama-lamanya atau lenyap. Firman Tuhan sudah memberikan batasan. Kalau kamu mau pilih hidup selamanya, ya lakukan kehendak Allah. Salah satunya jadilah terang dan garam dunia. Itu kehendak Allah. Jangan sampai jadi orang Kristen sejak lahir, saudara lahir di keluarga Kristen, tapi hidup saudara hari ini tetap jadi batu sandungan. Berapa banyak orang gak mau datang ke gereja, gak mau ibadah, karena melihat, ya kayak kemarin saya terima konseling, seorang ibu bilang gini, Bu, saya ini dari orang Buddha yang fanatik. Saya menikah dengan seorang suami yang Kristen, orang tuanya Kristen. Tapi kalau Bu Eli lihat hari ini, suami sama mertua saya itu jahatnya minta ampun, Bu. Kelakuan perbuatannya mau menceraikan saya yang lagi punya anak 1, dan saya hari ini mau dibuang begitu saja, termasuk ini salah satu skenario mama dan papa mertua saya. Kira-kira Bu, mama saya yang Buddha mau masuk agama Kristen, ia mulai takut Bu. Buat apa pindah agama, kelakuan orang lo yang beragama Kristen yang dilakukan perbuatannya seperti iblis. Makanya hari ini kalau kita lihat ya keinginan daging, mata, keangkuhan hidup itu jangan menjadi prioritas. Berapa banyak orang benar pusing 7 keliling hanya karena keinginan dagingnya nggak punya rumah. Ya, keangkuhan hidupnya diinjak-injak harga diri, direndahkan, sudah nggak terima. Keinginan daging targetnya, Bu, saya ini kepingin beli rumah, saya ini kepingin ini, tapi Tuhan kok nggak jawab-jawab, mulai mundur dari pelayanan. Sedikit disinggung dalam pelayanan, mulai marah, enggak pelayanan, pindah gereja. Ya, ini saudara tahu ini cuma seputar keinginan daging, dan berapa banyak orang kalau ada pilihan antara ikut ibadah atau arisan. Mau yang namanya pergi pesta, makan hauj,
ya. Bu, makan enak sama prioritas sama mengutamakan kepentingan Tuhan. Orang banyak mikir, oh makan dulu, Tuhan kan bisa sewaktu-waktu. Jujur ini menjadi penilaian Tuhan buat saudara dan saya. Kalau kita hari ini tidak bisa menjadi garam karena saudara cuman berkutat antara hidup, hanya keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Seputar itu, jarang orang datang sama Tuhan berbicara gini, Tuhan aku mau hidupku berubah. Aku mau tiap hari hidupku bertumbuh di dalam Tuhan, makin cinta Tuhan. Bawa saya makin cinta Tuhan. Kalau memang Tuhan belum izinkan aku punya rumah, belum izinkan pemulihan terjadi, yang penting lewat proses ini aku makin nempel sama Tuhan. Lanjutkan prosesmu. Banyak orang gak bisa ngomong seperti ini. Kenapa? Karena keinginan dagingnya kuat. Keangkuhan hidupnya kuat, gak berani ngomong lanjutkan prosesmu kalau itu menyenangkan hatimu dan itu mengubah hidupku serupa karakter Kristus. Aku makin jadi garam dan terangnya dunia, it's okay, lanjutkan proses hidupmu. Jarang orang berani berkata seperti itu, yang ada saudara datang cuman marah-marah sama Tuhan. Protes waktu diproses. Saudara bilang gini, mana ikut Tuhan tambah lama tambah susah jalan hidupku. Kita sulit mengucap syukur. Nah, apa yang Tuhan mau di balik proses ya. Makanya hari ini hati-hati, banyak orang bertanya seperti ini, Bu Eli. Apakah ikut Kristus itu sekali selamat tetap selamat? Ya, kalau saya bilang enggak. Kok enak? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, saudara enggak takut hidup sembrono, hidup dalam dosa dianggap ya enggak apa-apalah. Senin sampai Sabtu jatuh dalam dosa, Minggu pengakuan dosa, sudah selesai. Saudara lihat ya, kalau saya baca Ibrani 4 ayat 6 dan 13. Kita lihat sekilas aja supaya saudara mulai hari ini berjaga-jaga. Ibrani 4 ayat 6 dan 13. Jadi sudah jelas ya. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang, Ibrani 4 ayat 6, akan masuk dalam perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Gak bisa ditayangin ya firmannya. Ibrani 4 bisa. Ya. Jadi kalau saudara tanya, Bu Eli, apakah orang kalau terima Yesus sekali selamat tetap selamat? Kalau saudara baca ayat ini, sejumlah orang akan masuk, berarti ada yang tidak masuk saudara. Berikutnya ayat 13, lihat ya. Ini 4 ayat 13. Dan sebagian tidak masuk karena ketidaktaatan dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Jadi hari ini orang mungkin bilang gini, nggak apa-apa TTM sama pacar lama nggak ada orang tahu. Saudara kira-kira saudara WhatsApp dengan pacar lama mungkin Pak Kris, Bu Lydia nggak ada yang tahu. Tapi kira-kira Tuhan tahu nggak apa yang saudara lakukan? Dan hari ini jangan main-main dengan yang namanya pelanggaran ketidaktaatan. Termasuk hari ini kalau disuruh ngampuni, ya ngampuni aja, jangan disembunyikan dalam hati. Ngomong ngampuni tapi dalam hati, kapan ya bangkrut orang itu, kapan kena stroke. Firman Tuhan berkata setiap kita tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita mau hari ini Tuhan utus aku mau jadi garam dan terangmu, hari ini jangan sembunyikan dosa. Firman Tuhan jelas berkata tidak ada sesuatu yang tersembunyi, berarti 3T. Semua perbuatan telanjang, terbuka, dan tanggung jawab. Itu masing-masing.
Biarin aja orang lain mau sembunyi-sembunyi berbuat dosa, mau tipu sana. Yang pasti apa yang ditabur pasti harus ditanggung jawab. Dan itu terbuka. Saudara jangan main-main dengan dosa hari-hari ini. Karena jelas firman Tuhan berkata semua segala sesuatu telanjang terbuka dan harus tanggung jawab. Jadi yang tidak enak itu nanti kalau sudah terbuka telanjang. Jadi semuanya tahu, detail loh. Saudara hari ini nipu orang, saudara hari ini sakit hati sama siapapun itu terbuka telanjang. Hati saudara itu Tuhan tahu dan itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya nggak bisa main-main saudara. Hari ini kalau sudah jadi orang benar jangan abu-abu. Putih tidak putih, hitam ya separuh-separuh. Ya separuh kaki di dunia, separuh kakimu. Haleluya, puji Tuhan. Kita hari ini jangan sampai seperti itu. Nah 3 hal yang saya akan bahas. Bagaimana menjadi garam. Kita percaya bahwa, buka PowerPoint saya ya. 3 hal kalau kita mau jadi garam dunia. Itu yang pertama, kejar kekudusan. Karena kitab Ibrani berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Artinya saudara jangan mimpi sekali selamat tetap selamat, yang namanya telanjang terbuka tanggung jawab itu hidup kudusmu ini. Lah kalau kita tidak bisa kudus ya jangan mimpi kita bisa bertemu dengan Allah. Ada banyak orang yang hari ini menyepele, kita ini kan hidup di dunia. Ya jujur orang yang dengan sengaja melakukan dosa ya Tuhan tuh akan tahu. Jujur kalau saudara mau marah, ada enggak suara yang berkata berhenti marah, jangan marah. Itu hanya menambah hidupmu hidupmu jadi orang yang enggak benar. Tapi ketika kita mendengar suara ini dan tiba-tiba setelah mendengar kita tetap marah. Jujur saya itu sudah pernah ngalami saudara. Saya sakit hati. Roh Kudus bilang ini ampuni, tapi saya nggak bisa ngampuni. Saya buka firman Tuhan berkata gini, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, caci maki dengan caci maki. Dan waktu saya baca firman itu Tuhan bilang gini, kamu mau taat atau enggak? Kalau kamu sudah ngerti firman dan kamu sudah dengar firman, tapi dengan sengaja kamu melawan kebenaran, itu berarti engkau melawan aku. Dan di situ saya mulai matikan kedagingan saya, walaupun sakit. Tuhan bilang gini, minta maaf. Tuhan tidak salah, minta maaf. Tidak salah Tuhan, minta maaf. Suara itu begitu keras di dalam hati saya, walaupun saya tidak salah. Saya mulai hubungi orang itu dan saya katakan saya minta maaf. Kalau saya tadi mengatakan sesuatu yang membuat engkau terluka, ya walaupun saya tahu bahwa saya juga hari itu karena emosi, karena kamu melakukan sesuatu sehingga saya marah. Tapi saya minta maaf karena saya tahu marah itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Waktu saya mengatakan seperti itu, rasa damai sejahtera di dalam hidup saya itu langsung, aduh puji Tuhan. Saya bisa menyelesaikan hari itu sebelum matahari terbenam. Saya nggak mau lebih dari 1 hari Tuhan, beres. Dan saya tahu waktu saya beres, saya sedang mengejar hidup kudus. Tanggap ya saudara. Jangan main-main. Kalau kita diperingatkan Tuhan, jangan keraskan hati. Hari ini kalau engkau ditegur dalam segala hal dan kau mulai baca firman itu berulang-ulang, bahkan saudara dengar firman itu buat saudara, jangan keraskan hati. Karena kita jangan dengan sengaja melawan kebenaran. Yang berikutnya nomor 2, yaitu kejar kerajaan Allah ya. Itu Matius 6 ayat 33, karena semuanya akan ditambahkan. Kejar kekudusan akan bertemu dengan Bapa, kejar kerajaan Allah, maka semua hidupmu serba ditambahkan. Buat hidup saya, waktu saya kejar kerajaan Allah, saya melihat semua aspek kehidupan saya Tuhan tambah-tambahkan. Termasuk berkat kesehatan.
Orang tanya Bu Eli, ndak cuapek toh Bu Eli terbang-terbang. Saya lihat Bu Eli aja ndak ikut terbang aja, ikut cuapek Bu Eli. Hari ini di Jakarta, sore sudah di Bali, besok sudah di Semarang, besok di Malang. Aduh Bu Eli. Tapi jujur ada berkat anugerah yang Tuhan topang buat hidup saya. Saudara percaya ndak percaya? Saya itu ndak pernah sakit. Kalau saya ajak orang pelayanan, makanya saya nggak mau ngejak orang pelayanan. Pasti nanti pulang, dia pasti minum tolak angin. Kalau enggak pasti kerok-kerok, itu apa dikerok, masuk angin terus kepalanya gini, aduh Bu Eli saya tepar. Saya pernah ajak pelayanan ya seorang yang kesaksian, saya ajak di Manado, pelayanan kesaksian. Padahal yang lebih capek saya ya, dia cuman kesaksian 10 menit, itu di hari kedua dia sudah tepar. Dia sudah muntah-muntah masuk angin. Saya bingung, aduh ngajak orang kok tambah beban gini ya. Saya bilang kamu masih kuat, besok masih ada 3 loh. Jadwalnya kita pelayanan, ya gimana lagi harus kuat gitu ya. Jadi akhirnya dia minum tolak angin, dia muntah-muntah gitu ya. Tapi orang yang saya ajak, saya sedih juga, dia mati beberapa bulan setelah saya ajak kesaksian, usianya masih muda. Dia pada waktu Desember saya pergi ke Eropa, saya ditelepon ya, waktu itu cuman dia, padahal makanya orang mati enggak tahu loh, usianya masih muda. Jadi waktu itu dia bilang gini, Bu Eli saya itu lagi sakit, badan saya itu sakit semua. Loh kenapa? Saya bilang itu enggak tahu, kayaknya ya kayak masuk angin, enggak tahu flu tulang, enggak tahu COVID. Ya sudah kamu check up, saya bilang gitu. Iya Bu, saya mau suntik vitamin katanya. Tapi enggak tahu apa yang disuntikkan vitamin itu. Ya, mungkin vitaminnya terlalu dosisnya tinggi, ngantam lambung. Dia besok lusanya dia muntah darah dan hari itu dia meninggal dunia. Jadi waktu saya ditelepon sama kakaknya, sama adiknya sih, saya ditelepon, dia bilang gini, Bu, Cece sudah koma Bu, tolong doakan. Saya bilang gitu. Makanya saudara kalau hidup ini masih kesempatan, ada nafas kehidupan, yuk kita mau jadi garamnya dunia. Jangan hidup nyaman terus dalam dosa. Yang ketiga, kejar kebenaran. Karena di Kolose 3 ayat 16b itu berkata gini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi hari ini kalau kita kejar kebenaran, perkataan Kristus itu merupakan, saudara jangan pikir kalau kita menghidupi firman, saudara bukan berarti saudara tidak dapat sesuatu. Kalau saudara baca, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, berarti di balik firman itu ada harta yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya kita, diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Bahkan Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Kita baca. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka, Pak Saudara, yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi orang yang selalu menyimpan firman Tuhan dalam hidupnya, selain itu harta yang paling luar biasa, dan saudara adalah orang yang berbahagia. Jangan meremehkan firman. Kalau firman menegur saudara, jangan dianggap remeh. Tuhan saya bisa, ini aja loh Tuhan, satu ini aja Tuhan ya. Semuanya bisa saya taati, jangan membunuh, jangan mencuri, ya mungkin jangan berzina, tapi satu Tuhan, ini Tuhan. Kalau sakit hati ini Tuhan, saya belum bisa. Kalau sekali kita taat sama firman, saudara percayalah firman Tuhan jika kita hari ini bisa mendengar dan kita pelihara untuk kita lakukan, maka kita adalah orang yang berbahagia. 3 hal yang saya akan bahas. Kalau kita mau jadi garamnya dunia, yang pertama fokusmu. Kejar yang pertama apa tadi saudara? Kekudusan. Yang kedua, kejar yaitu yang namanya kerajaan Allah. Dan yang ketiga, kejar kebenaran. Buka, kejar kekudusan. Saya ambil ayat perbandingannya. Galatia 5 ayat 24 dan 25.
barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala apa saudara? Segala loh. Hawa nafsu dan keinginannya. Enggak mungkin saudara mau jadi garam tapi banyak keinginan daging. Termasuk mau marah, ingin marah, enggak boleh. Bu Eli mau ingin tonjok itu orang enggak boleh. Ingin bales caci maki, saya baru dikatai mertua saya bodoh. Mungkin saudara waktu mau saya sering, waktu saya mau dikatai ya misalnya di jalan diserempet orang. Tiba-tiba orang sopir itu bilang gini, bodoh gitu. Rasanya mau bilang, boh. Tuhan lihat, itu daging. Begitu, boh. Oh iya Tuhan. Jujur banyak hal kita perlu penguasaan diri, semua keinginan kalau itu bukan sesuai dengan keinginan Tuhan, saudara mulai belajar. Nggak mungkin saudara bisa jadi garam dunia kalau banyak keinginan dan hawa nafsu. Semua keinginan apapun yang tidak sesuai dengan firman, maka kita harus menyalibkan. Berikutnya 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh. 1 Yohanes 3 ayat 9. Nah 3 hal. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita baca ayat ini ya. Setiap orang yang lahir dari Allah, apa saudara? Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Banyak orang enak nyaman dalam dosa, berarti benih iblis loh itu. Jujur kalau orang semakin dekat sama Tuhan, saya ini ya semakin dekat sama Tuhan, begitu mau marah, mau apa, itu koreksinya cepat saudara. Tuhan itu selalu berkata, ya satu kali saya pernah mau marah, saya pernah kesaksian ini, saya marah sama mbak saya. Kenapa? Karena saya itu beli skincare mahal ya. Mahal gitu ya, saya itu pakainya aja dikit-dikit saudara. Karena saya tahu nilainya mahal gitu ya, saya sayang-sayang, saya pakainya dul-dul gitu. Saya sudah bilang mbak, ini mahal, tolong kamu simpan yang baik supaya kalau saya beli baru, yang ini itu ditaruh di atas. Selalu saya bilang gitu. Karena kalau kamu nyimpan, yang baru itu taruh bawah, yang lama taruh atas. Takut expired gitu ya. Tiba-tiba ini habis saudara. Saya bilang mbak buka stok yang baru. Karena sudah habis, sudah saya itu aja saking emannya. Waktu habis saya telet sampai bersih gitu ya. Bayangin saudara, begitu diambil, saya lihat sudah expired 2 tahun saudara. Jujur mau pakai takut ini, kalau bukanya langsung. Kalau 1 tahun mungkin saya masih oke lah ya, 1 tahun saya masih mikir berani. Tapi kalau 2 tahun resikonya wajah saya nanti makin bermasalah, itu jauh lebih mahal saudara ya. Wajah kalau sudah kena expirednya 2 tahun itu saya mulai marah, saya mulai emosi. Saya buka ya memang teksturnya masih bagus, saya bau masih bagus. Antara sayang sama enggak, tapi mikir aduh mahal-mahal gitu ya. Ini bisa berapa bulan ini ya. Saya mau marah sama mbak saya, begitu saya mau marah Tuhan bilang gini, kamu lebih berat mana? Perintahku atau skincaremu? Aduh iya ya. Kalau kamu lebih berat dengan skincare, ya sudah itu keinginan daging, kamu mau marah-marah. Tapi kalau kamu lebih menghargai perintahku walaupun ini mahal, maka sesuatu yang terbaik engkau sedang taat buat aku. Hari itu mau marah saudara, enggak jadi marah. Akibatnya saya buang gini mbak, ya sudah mbak ini buat kaki aja mbak, jangan dibuang. Daripada dibuang, kalau kaki kan bentol-bentol masih tidak kelihatan.
Kamu jangan buang, anggap aja ini skincare khusus buat kaki saya. Jadi saya membesarkan hati dan saya mulai meredahkan keinginan daging saya untuk marah karena pertimbangan saya taat itu jauh lebih berharga. Amin. Nah, kita lihat 3 hal ya. Jadi keinginan kekejar kekudusan itu menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu, hidup dipimpin oleh roh. Jangan izinkan daging yang kendalikan roh. Mulai sekarang roh itu matikan daging. Setiap apapun kalau roh berbicara sabar, ya pilih sabar. Lemah lembut, pilih lemah lembut. Daripada sombong, pilihlah rendah hati. Yang ketiga, tidak berbuat dosa lagi. Berikutnya, kejar atau cari kerajaan Allah. Supaya hari-hari ini kita jangan salah pilih. Ya, buka di 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 ya. Setelah itu kita selesai. 1 poin lagi kita selesai. Kita percaya pulang dari tempat ini saudara sudah tahu prioritas hidup ini sudah akhir zaman. Kalau kepingin hidup selama-lamanya pastikan pilihan hidupmu jangan salah. Walaupun kelihatan hidup ikut Kristus itu tidak mudah. Karena kita lagi disalibkan semua keinginan daging. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Supaya apa? Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Lihat ya, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Buka 3 hal, kalau kita hari ini tahu bahwa kejar panggilan kita adalah cari kerajaan Allah, kejar saudara. Jangan bangun kerajaan bisnis terus. Bangun kerajaan di dunia, ingat loh ya, sesuatu yang saudara bangun di dunia, kekayaan itu diperoleh untuk ditinggal. Karena mati tidak ada yang dibawa pulang. Tapi kalau kerajaan Allah diperoleh untuk dinikmati selama-lamanya. Termasuk kerajaan Allah itu apa? Melayani Tuhan. Orang kerajaan Allah itu apa? 3 hal. Setialah pada panggilan hidup. Itu bangun kerajaan Allah. Saudara hari ini jangan sampai ikut cara dunia. Selama kita hari ini ya berapa banyak anak Tuhan yang ikut-ikut cara dunia. Lagi trennya cerai semua. Lagi trennya TTM teman tapi mesra semua. Lihat ada banyak orang yang suka ikut trennya dunia sampai kita lupa posisi kita ini pada panggilan kita yaitu sebagai garam dan terang dunia. Itu teguh saudara. Jangan sampai karena diiming-imingi kenikmatan saudara yang harusnya menjadi garam buat orang dunia. Malah saudara tidak jadi garam buat orang dunia. Saudara malah ikut arusnya dunia. Hari ini dunia yang harus kita tarik untuk ikut. Bagaimana kita sebagai panggilan untuk mengikut Kristus. Yang kedua, setia pada pilihan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu pilihannya ya sudah, jangan ikut dunia. Bu Eli, banyak loh istri-istri yang disakiti suami, hidupnya banding-bandingkan. Bu Eli jadi pelakor itu enak loh Bu Eli. Dikasih fasilitas Alphard. Rumah baru Bu Eli, sudah gitu diajak ke luar negeri jalan-jalan Bu Eli. Enak ya Bu Eli, itu teman saya Bu Eli, janda Bu Eli. Aduh ambil suami orang, anaknya 4 sekolah Amerika Bu Eli. Sementara kalau saya menantikan suami, lama-kelamaan Bu Eli, hidup saya menderita Bu Eli. Aduh Bu Eli, coba Bu Eli, Tuhan Maha mengerti Bu Eli. Saya bilang Bu, yang harus mengerti itu
saudara atau Tuhan yang harus menyesuaikan, ya kita yang harus mengejar kehendaknya Bapak. Bukan Bapak disuruh menyesuaikan kehendak kita. Mau jadi pelakor, ya coba kalau Tuhan itu yang menyesuaikan manusia, dunia ini mau jadi apa? Misalnya saudara datang, Tuhan, karena uang sekolah enggak bisa bayar, saya tak jadi pelakornya suami teman saya, biar anak saya bisa sekolah. Kalau Tuhan selalu meng-ACC saudara, dunia ini hancur saudara. Tapi saya cuma bilang sama ibu ini, ibu jangan main-main. Ikut Kristus itu pilihannya pikul salib, sangkal diri, mengikut Kristus sampai akhir. Lah kalau pikul salib terus gimana Bu? Duri dalam daging saya belum berlalu, enggak apa-apa. Itu sesuatu yang mulia. Anggap ibu lagi berdeposito. Mungkin masa muda ibu susah, tapi nanti berikutnya keturunan anak cucumu pasti diberkati Tuhan luar biasa. Ya, banyak orang yang saya ini kan konselor ya, saya tuh tahu pasti. Makanya saya bilang sama ibu-ibu gini, Bu, pilihannya cuma 2. Kalau ibu diproses di usia muda, tuanya enak. Karena sudah ada benih yang ditabur, tangkep ya. Waktu muda saudara bonyok berdarah-darah, hidupmu naburnya benihnya benar. Anak cucu itu besok dapat jodoh, pekerjaan, mertua, hari esok, semuanya enak. Kenapa? Karena ini sudah nanam benihnya. Tuhan sudah lihat keturunan orang benar itu diberkati. Anak cucu enggak pernah minta-minta. Tapi kalau mudanya nyaman, tuanya bonyok saudara. Saya ini ngonselingi mama-mama yang sudah 70 tahun, 65 tahun. Bilang gini, Bu, dulu masa muda saya enak. Lah sekarang tua Bu, anak-anak satu persatu, yang satu cerai, satu narkoba, satu ini. Saya pusing di masa tua Bu, suami saya sudah meninggal dunia, enak itu tinggal saya duluan. Sekarang saya beban hidup sendiri. Jujur gak mungkin jadi orang tua walaupun anak sudah menikah. Saudara kalau lihat anakmu narkoba, anakmu cerai, ikut pusing gak saudara jadi orang tua? Jelas. Makanya saya bilang, Bu, bayar hargamu yang benar. Karena ketika ibu bayar harga benar, itu jadi perhitungannya anakmu itu sudah masuk keturunan orang yang diberkati. Waktu saya mengerti firman dan saya tabur, saya rela menderita buat keturunan saya bersyukur loh. Saya doa buat anak saya dapat jodoh, menantu yang baik, mertua yang baik. Anak saya hari ini dapat 3-tiganya. Tanya Maria, mantu saya baiknya luar biasa, sabarnya luar biasa. Yang namanya mertuanya, saya tanya mertuanya anak saya itu orang yang enggak bisa marah. Coba saudara. Tuhan tuh sampai kasih spesial seperti itu. Karena saya percaya dan tahun ini saya punya cucu saudara. Tuhan berkati. Saya cuma bilang gini, Tuhan anugerah yang Tuhan kasih buat hidup saya dibanding dengan saya bayar harga bonyoknya bertahun-tahun. Tapi kalau lihat keturunan saya diberkati itu enggak ada sebanding. Sampai bisa lihat anak-anak, padahal saya ini enggak pinter. Dulunya enggak pinter, sekarang pinter ya. Dulunya saya bukan siapa-siapa, orang yang bodoh yang enggak masuk perhitungan ya. Saya sehari ini kalau bisa dipakai Tuhan tuh saya juga takjub kok. Saya kalau kadang bilang saya ini siapa ya dipilih Tuhan gitu ya. Kalau saya jalan kemana-mana naik pesawat orang bisa bilang ini Bu Eli kan, Bu Eli yang di YouTube itu kan yang pengkhotbah. Oh iya gitu. Makanya hari ini saya perlu membawa diri kalau sudah jadi garam jangan sampai saya berani marah-marah maki-maki orang yang dalam pesawat ya. Nanti orang bisa tahu ini Bu Eli palsu. Cuma kalau khotbah baik tapi jago maki-maki orang. Wah itu gawatnya luar biasa ya. Kita percaya 3 hal. Yang ketiga yaitu setia menjadi berkat. Bukan batu sandungan. Saya cuma bilang sama ibu ini, Bu pilihanmu jelas. Sudahlah pikul salib itu mulia. Jangan pikul dosa, nanti harga yang harus dibayar mahal.
Hari ini sakit dulu, sudah jadi orang benar, keturunanmu nanti semua seisi rumah akan diberkati hanya karena ada satu orang ibu yang mau bayar harga. Amin. Yang terakhir, mungkin pemain musik boleh maju ke depan. Kejar kebenaran, ya. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Hari ini jangan berkompromi dengan dosa. Karena kalau kita kompromi dengan dosa, maka yang jadi bapak kita itu iblis. Lihat kita baca, karena itu Yakobus 4, tunduklah kepada Allah. Yakobus benar ya. Tunduklah kepada Allah, mungkin berikutnya. Dan lawanlah iblis. Bentar ya, tunduk. Bukan ini ayatnya, mungkin saya salah. Seharusnya benar. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Yakobus 4 ayat 7 benar. Iya, karena itu kenapa kok bisa salah ini? Yakobus 4 ayat 7, benar. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bisa ditayangin Yakobus, tadi kok bisa salah ayatnya yang keluar ya. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 ya. Jadi hari ini kalau kita mau kejar kebenaran, saudara tidak bisa kasih kesempatan sama iblis untuk menguasai hidupmu. Pastikan hari ini firman berkata gini, tunduk sama Allah. Saudara tidak bisa diam tapi lawan. Waktu kita hari ini tunduk kepada perintah Allah, kita itu sedang melawan iblis. Dan lihat, buka aja PowerPoint-nya, kalau nggak bisa dibuka firmannya nggak apa-apa ya. Dan mendekat kepada Allah, maka ia mendekat kepadamu. Kalau pilihan hidup kita hari ini kejar kebenaran, saudara 4 hal, buka PowerPoint-nya. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Ya, tidak bisa hari ini saudara tunduk sama. Hari ini percayalah kalau kita mau melawan iblis, tetap tunduk kepada Allah. Jangan tunduk sama perintah manusia, jangan tunduk sama perintah iblis ya. Walaupun kita punya kesempatan untuk marah, untuk membalas. Tapi kalau kita tunduk kepada Allah, kita pasti memilih untuk mengampuni dan mengasihi. Itu orang yang kejar kebenaran ya. Mendekat kepada Allah. Jangan kalau sudah lihat saldo berkurang, makin menjauhi Tuhan. Saudara mulai cari utangan online ya, tabrak sana tabrak sini, cari bunga, uang pinjaman. Saudara percaya, orang yang hari ini kejar kebenaran dalam keadaan panik, saudara tidak ada jalan lain. Kita hanya mendekat kepada sumber di atas segala sumber. Itu orang yang kejar kebenaran. Orang yang panik itu orang yang tidak mengerti kebenaran. Waktu saya mengerti kebenaran, hidup saya harus tunduk mendekat kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Selain kita harus tunduk mendekat, kalau hari ini disadarkan Tuhan, kita harus membuang dosa amarah, dosa kebencian, pertobatan. Itu perlu dilakukan. Dan sucikan hati, menjaga hati setiap saat. Ya, 3 hal ini akan menjadi pedoman buat kita. Kita mau jadi garamnya dunia dengan 3 hal. Kejar apa yang pertama? Kekudusan, ya. Hari ini keinginan daging, mata, keangkuhan hidup disalib semua saudara. Ya, jangan sampai hidup juga dipimpin oleh daging, hidup dipimpin oleh roh. Tidak berbuat dosa lagi dan kejar kerajaan Allah. Pastikan panggilan hidupmu sebagai terang dan garam. Hidup hari ini pilihan pikul salib sangkal diri itu sesuatu yang mulia dan setia untuk hidup jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Kejar kebenaran,
yaitu lakukan tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, pertobatan, sucikan hati. Maka kita percaya, saudara hari ini yang ada di tempat ini, saudara jangan melihat siapa saudara. Saya punya kesaksian hidup ya. Saya itu dulu melihat siapa saya rasanya nggak mungkin bisa dipakai Tuhan hari ini. Saya nggak sekolah Alkitab ya, dulu saya bodohnya minta ampun. Apa-apa nggak bisa, nggak ngerti apa-apa. Tapi waktu saya konsisten melakukan apa yang saya kejar, waktu hidup saya diproses, saya mulai kejar. Bukan kejar pemulihan masalah. Saya bukan lagi kejar bagaimana suami saya untuk berubah. Tapi saya mulai merubah kehidupan saya. Itu yang saya kejar. Saya mulai merubah hidup saya untuk hidup kudus. Saya mulai bukan terus bangun kerajaan rumah tangga saya. Rumah tangga saya makin hancur. Tapi saya bangun kerajaan Allah dengan tetap melayani Tuhan. Saya tetap melayani ibu-ibu yang konseling. Saya tetap menjadi kesaksian buat Tuhan dan saya terus kejar kebenaran. Di situ Tuhan menambahkan sesuatu. Orang yang bukan siapa-siapa hari ini Tuhan pilih hidup saya. Saya bisa jadi hamba Tuhan. Saya bisa tulis buku renungan ya. Kalau saya lihat hari ini jiwa-jiwa yang datang sama saya, Bu, ya tadi Maria tahu ada seorang ibu yang telepon, Bu doain kakak ipar saya lagi sakit. Dan saya bersyukur hari ini ibu ingat saya ya enggak ingat, saya bilang gitu. Ibu tahu, ibu dulu konselingi saya, hari ini rumah tangga saya sudah pulih. Saudara lihat ya, itu satu bonus yang membuat sukacita saya. Saya tahu satu pulih. Dan ada seorang ibu yang tinggal di luar kota. Waktu ketemu saya, dia bilang ini, Bu, saya bersyukur saya bisa ketemu khotbahnya ibu. Waktu saya ketemu khotbah ibu, saya jadi kuat. Ibu tahu ada teman saya yang masuk penjara. Dan hari itu saya injili dengan kekuatan yang ibu berikan, saya bagikan. Dan ibu tahu, orang teman saya yang di penjara itu bisa menyelamatkan banyak orang di penjara, saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara tahu, multi level marketingnya jiwa-jiwa sedang terjadi. Tuayannya banyak, tinggal kita mau gerak enggak. Saudara enggak perlu pikir gini lah, saya bisa apa. Saya dulu berpikir gitu, saya bisa apa. Tuhan bilang ini, pokoknya kamu fokus dulu dengan hidupmu benar. Nanti setelahnya aku yang akan utus engkau. Aku akan percayakan engkau untuk aku percaya menjadi penjaring jiwa-jiwa. Yuk bangkit berdiri ya. Saudara percaya pulang dari tempat ini sudah enggak pusing dengan masalah. Biarkan masalah itu cuma satu bagian dalam hidup saudara. Memproses hidupmu supaya yang dikejar benar. Coba Ibu Eli ini kalau tidak diproses dengan suami yang limited edition. Yang saya kejar bukan hidup kudus, wong hidup enak ya, sosialita terus aja. Mau marah ya marah, jadi istri tidak bisa tunduk, nanduk terus sama suami. Disuruh menghormati suami, hakimi suami terus, terutama kalau pulang kerja terlambat. Yang misalnya pulang kerja terlambat karena macet perjalanan. Oh itu sudah seperti satpam, kamu jam ini di mana? Macet berapa menit? Kenapa kalau berapa menit pulang dari rumah lebih dari berapa menit? Sisanya kemana kamu? Nah itu dulu saya. Tapi karena proses hidup mengubah seorang yang dulunya preman, hari ini menjadi seorang wanita yang cakap. Hidup bisa jadi berkat, itu bisa menjadi garamnya dunia. Itu jauh lebih mulia. Jadi bersyukur ya lewat proses, tidak usah takut. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa firman ini akan mengubah kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa setiap kehidupan kami telanjang terbuka di hadapan-Mu dan semua ini harus dipertanggungjawabkan. Kami gak mau main-main Tuhan. Kami hari ini mau tanggung jawab buat setiap apa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Karena hidup kami bukan hidup kami sendiri, tapi hidup kami adalah Kristus yang ada di dalam hidup kami. Kami mau jadi garam dunia. Kami mau menggarami dunia ini Tuhan. Kami tidak mau ikut-ikutan cara hidup dunia. Kami akan membawa dampak supaya dunia melalui perbuatan hidup kami memuliakan nama Kristus. Itu yang kami
kami mau. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini dengan berbagai macam pergumulan hidup. Tuhan sudah berikan jalan keluar yang terbaik. Pergumulan keuangan, pergumulan rumah tangga, anak-anak sakit penyakit. Kami tahu Tuhan, setiap proses kehidupan yang kami lewati itu selalu mendatangkan kebaikan. Tidak pernah Engkau merancangkan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Kris Mesak saat ini dan Bu Lydia dalam menggembalakan gereja Rock di Houston, Texas ini. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu bertambah-tambah yang luar biasa Tuhan. Engkau akan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa yang haus dan lapar akan kebenaran. Engkau juga berkati setiap pelayan-Mu yang sudah melayani sore ini, jeripaya mereka juga tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin.